Petr Yan is so disappointed in this decision. Petr Yan... Титульный шанс. Ну, я думаю, сразу им не дадут титульный шанс, потому что... First off, I want to give a real quick shout out to Islam and his stand-up. You know, this is a guy we always say, oh... I'm not sure. I think it's going to be a great fight. You know... Divisi ringan UFC saat ini sedang dalam proses mendapatkan semua pesaing teratas setelah juara baru dinobatkan di UFC 280 akhir pekan lalu di Abu Dhabi. Dan sekarang penguasa tertinggi, Islam Makhachev, akan duduk dan menikmati acara UFC 281 mendatang pada tanggal 12 November untuk menyaksikan siapakah yang memiliki keberuntungan menjadi pemenang di acara tersebut. Pasangan yang bertarung di divisi ringan pada acara itu di mana keduanya sebelum acara UFC digelar. Dengan menghasilkan sang juara Islam Makhachev, mereka sama sekali tidak memberikan peluang kemenangan kepada bintang Dagestan yang kini menjadi kepala gerbong di divisi mereka. Michael Chandler versus Dustin Poirier. Ya, kedua petarung ini akan berlaga di UFC 281. Dan mereka berharap juga mendapatkan peluang untuk tembakan gelar dari siapa yang memenangkan pertarungan itu. Namun sangat disayangkan, Makhachev yang kini sebagai penguasa, di mana sebelumnya dia juga tidak jarang mendapat halangan untuk melaju ke pertarungan gelar, kini memulai eksekusinya dengan mengatakan bahwa siapapun pemenang di antara mereka belum pantas untuk langsung menuju tembakan gelar saat ini, dengan persyaratan mereka berdua masih dibutuhkan beberapa pertarungan lagi. Bersama Red Corner MMA, Islam Makhachev menegaskan urutan calon penantangnya. Dan seperti inilah katanya. Титульный шанс. Ну, я думаю, сразу им не дадут титульный шанс, потому что уже Пориер сколько раз дрался за пояс. Чендлер провел всего 4 боя у нас в организации, 2 из которых проиграл. И я не думаю даже в случае победы Чендлера, что он заслужил титульный шанс опять. Islam Makhachev yang lebih dikenal dengan keterampilan gulatnya, sebelumnya memang banyak diremehkan oleh beberapa petarung. Terlebih saat itu sang juara akan menghadapi Master BJJ yang memiliki nilai lebih dalam urusan stand-up. Michael Chandler adalah yang paling menonjol dalam hal ini dibandingkan Dustin Poirier, di mana mantan juara Bellator pernah mengklaim jika karir Islam Makhachev dipaksa naik dengan cara prematur, dengan alasan bahwa juara divisi itu belum menghadapi petarung elit di 5 besar. Dan dari banyaknya estimasi yang berkembang itu juga ditambahkan lagi dengan gaya pertarungan Islam yang dinilai kurang menonjol dalam urusan stand-up, sehingga banyak yang menilai jika The Bronx akan mudah menghabisinya. Namun akhirnya itu menjadi terdelet, di mana sebelumnya petarung yang juga pernah mengalahkan Oliveira dengan TKO, Paul Felder, juga percaya Islam Makhachev tidak mendapatkan pujian yang cukup untuk permainan stand-up-nya. Paul Felder mencatat bahwa seperti apa yang telah dipikirkan banyak orang, termasuk dirinya sendiri, jika Makhachev akan mampu memulai melakukan takedown-nya hanya melalui upaya grappling. Namun Felder mengakui bahwa tangan Islam Makhachev lah yang memulai rangkaian pertarungan itu berakhir. Dan mantan petarung divisi ringan itu sekaligus berharap bahwa para penggemar akan bisa lebih menghargai keahlian stand-up Makhachev setelah pertunjukannya di UFC 280 dengan mengatakan, First off, I want to give a real quick shout out to Islam and his stand-up. You know, this is a guy we always say, oh, well, his kickboxing, oh, well, it's not quite there. He hurt Oliveira a few times, which ended the exchange, right? He ended knocking him down, ended up getting on top, passing to that arm triangle, and getting that submission. But it all started with his hands, which, you know, I think he just doesn't get enough credit, and hopefully people will start recognizing that more. Poirier dan Chandler adalah kedua petarung yang telah diselesaikan Oliveira, yang mana dari performa mereka berdua lebih menonjolkan striking daripada gulat. Mungkin setelah mendengar apa yang dikatakan Paul Felder,
mereka akan mengerti bahwa petarung yang berbasis gulat bukan tidak terampil menggunakan stand-up yang nyatanya berbuah serangan balik. Poirier dan Chandler akan berlaga di UFC 281 sebagai kartu komain dari pertarungan Israel Adesanya versus Alex Pereira. Dan sesama divisi kelas ringan, Justin Gaethje memberikan prediksinya jika Poirier mampu mengalahkan Chandler dengan cara seperti apa yang telah dilakukannya dengan The Iron, dan seperti inilah katanya. I'm not sure. I think it's going to be a great fight. My initial thought is that Poirier will beat Chandler. Similar to the way that I beat him. But we'll see. I think the biggest factor will probably be if Poirier can stop Chandler's wrestling. If Chandler gets him down a couple times, that'll change the way the fight's going to play out. So I don't know. I don't think I would want to put money on that fight. Kemudian mantan juara kelas bantam, Petr Yan, kalah dalam keputusan split yang kontroversial dari Sean O'Malley di UFC 280 sehingga dia merasa sangat kesal dan berpikir untuk meninggalkan promosi UFC. Petr Yan dengan rekor 16 kemenangan dan 4 kekalahan telah kalah 3 kali dari 4 pertarungan terakhirnya. Dia kehilangan kejuaraan 135 pon untuk Aljamain Sterling dengan diskualifikasi di UFC 259. Dia memenangkan gelar sementara di pertandingan berikutnya dengan mengalahkan Cory Sandhagen dengan keputusan bulat di UFC 267, sekaligus untuk menyiapkan pertandingan ulangnya dengan Sterling. Namun akhirnya Sterling mempertahankan gelar dengan keputusan terpisah. Yan kemudian berbaris melawan O'Malley dan pertarungan berlanjut ke keputusan split yang sangat menguntungkan buat O'Malley. Sebagian besar petarung yang mempertimbangkan keputusan itu memberikan penilaian mereka buat Yan, dan termasuk mantan juara UFC Daniel Cormier dan Khabib Nurmagomedov yang sangat menyayangkan keputusan dewan juri. Petr Yan yang tampaknya telah berada dalam kejenuhan karena menurutnya peluang di UFC 280 itu terbuang bukan disebabkan banyaknya kesalahan yang dibuat di saat melawan Sean O'Malley, namun keputusan juri yang kontroversi sangat memungkinkan petarung Rusia itu pergi meninggalkan promosi. Daniel Cormier tidak menyalahkan jika tindakan ini diambil Yan sebagai rasa kekecewaannya. Karena biar bagaimanapun juga dari kekalahannya ini membuat posisinya semakin jauh dari kesempatan perebutan gelar yang telah diserahkannya kepada Aljo atau Aljamain Sterling. Bersama co-host XPN Ryan Clark, Cormier mengatakan, Petr Yan is so disappointed in this decision. Petr Yan is so disappointed in the decision against Aljo that I'm hearing word that this guy may want to look at something different down the line in terms of his career because he does not feel like maybe the organization doesn't have his back. It's crazy. Tidak jelas sekarang apa masa depan Petr Yan mengingat hasil yang baru saja diperolehnya meskipun dia masih dengan sangat mudah untuk menjadi salah satu petarung terbaik dunia di kelas bantam yang mana itu tidak terlalu dekat lagi dengannya. Namun menemukan motivasi untuk bangkit lagi setelah hasil yang mengecewakan seperti itu pasti sulit untuk dihadapinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.